Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi eksponen dan logaritma. Di sini kita akan coba mempelajari dulu bentuk eksponen dan bentuk logaritmanya serta penerapannya di beberapa contoh soal. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like, juga share jika video ini bermanfaat supaya kalian mendapatkan notifikasi di setiap video-video baru seperti video kali ini. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, bentuk eksponen. Nah, eksponen ini adalah suatu bilangan berpangkat. Nah, di sini ada yang disebut bilangan pokok atau basis, ada juga yang disebut pangkat atau eksponen. Nah, di sini jika ada suatu A bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, jadi ada suatu bilangan real yang berpangkat bilangan positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Jadi A-nya itu ada sebanyak N, dan kita kalikan semuanya. Nah, bentuk ini ditulis dengan lebih sederhana dalam bentuk eksponen, yakni A pangkat N. Nah, di sini sudah dipelajari sebelumnya, diingat-ingat kembali beberapa sifat eksponen berikut. Di sini kita akan coba membahas 10 sifat eksponen, dimulai dari sifat yang pertama, yakni jika ada suatu A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Nah, di sini pembuktiannya adalah sebagai berikut. Jadi, kalau kita memiliki suatu bilangan A pangkat M dikali A pangkat N, maka berarti kita memiliki A dikali A sebanyak M, kemudian dikalikan dengan A sebanyak N, maka A-nya itu ada sebanyak M dan N. Jadi kita tinggal tambahkan saja M dan N-nya sehingga diperoleh A pangkat M tambah N. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Misalkan ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Berarti kan kita mengkalikan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kita kalikan lagi dengan 3 kali 3. Nah, jadi kita memperoleh perkalian angka 3 sebanyak 6 kali. Berarti disederhanakan dengan cara 3 pangkat 6. Oke, sekarang sifat kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini juga pembuktiannya adalah misal kita memiliki A dikali A dikali A sebanyak M faktor dibagi dengan sebanyak N faktor, kemudian hasilnya adalah, nah kita sederhanakan, jadi kita coret A sebanyak faktor yang bersesuaian gitu. Nah, jadi kita memperoleh hasil akhirnya, A yang tersisa adalah A sebanyak M dikurang N faktor. Nah, berarti jawabannya A pangkat M dikurang N. Oke, langsung ke contoh soal. Misalkan di sini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Berarti kan 3 kali 3 sebanyak 4 kali dibagi dengan 3 kali 3. Nah, kita bisa coret dulu 3 yang bersesuaian. Di sini ada 2 angka 3 yang kita coret. Tersisa 3 kali 3. Berarti kita sederhanakan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2. Diperoleh dari 4 dikurang 2. Selanjutnya, sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka sama dengan A pangkat M kali N. Nah, di sini, misal kita memiliki A pangkat M. Kita kalikan sebanyak N kali. Jadi A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N kali. Nah, di sini berarti A pangkat M-nya itu ada sebanyak N kali. Kita jabarkan seperti ini. Nah, berarti kalau seperti itu, kita memiliki A sebanyak M kali N faktor. Oh ya, ini agak ada kesalahan sedikit ya. Nah, harusnya seperti ini. Nah, jadi kita memiliki A, M kali N atau N kali M, itu terserah. Karena perkalian itu komutatif ya, jadi bisa dibalik. Berarti hasil akhirnya adalah A pangkat M kali N gitu. Jadi kan M-nya ada sebanyak N. Berarti dituliskannya ya M kali N gitu. Oke, kita ke contoh soalnya. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti kita memiliki 3 kali 3
itu sebanyak 4 kali. Berarti 3 kali 3-nya ada 8 kan, yaitu 2 dikali 4. Gitu, 3 pangkat 8. Oke, selanjutnya sifat keempat. Nah, di sini A dikali B pangkat M. Itu bisa dituliskan A pangkat M kali B pangkat M. Kita buktikan dulu. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya AB pangkat M. Berarti kan AB kali AB kali AB itu sebanyak M faktor atau M kali. Berarti kita memiliki A sebanyak M dan B sebanyak M. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Gitu. Oke, kita ke contoh soalnya. 2Y pangkat 3. Berarti 2Y kali 2Y kali 2Y, yakni 2 pangkat 3 dikali Y pangkat 3, yakni 8Y pangkat 3. Oke, selanjutnya. Sifat kelima. A pangkat 0 sama dengan 1. Dari mana? Pertama, kita memiliki suatu baris yang suku selanjutnya itu adalah dibagi 10. Jadi dari 1000, 100, 10, 1. 1 per 10, 1 per 1, 1 per 1000. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang kedua, ini juga sama, cuman kita lihat di perpangkatannya. Jadi, pangkatnya itu turun 1. Dari 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 3. Nah, di sini kita coba lihat bersesuaian kan mereka. Kita perhatikan, angka 1 ini sesuai dengan 10 pangkat 0. Dengan kata lain, maka 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Tapi A-nya tidak boleh angka 0 ya. Oke, contohnya ya. 17 pangkat 0. Ya, sama dengan 1. Oke, selanjutnya. A per B pangkat M. Itu bisa dituliskan A pangkat M dibagi B pangkat M. Langsung contohnya saja, pembuktiannya nanti terpisah. Oke, kita langsung pangkatkan dulu yang atas dan yang bawah. Berarti 2A pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Maka 8A pangkat 3 dibagi 81. Atau dapat ditulis 8 per 81 A pangkat 3. Sifat ketujuh, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ini juga langsung contohnya saja. Nah, di sini 3Y pangkat negatif 2. Yang pangkat negatif 2 itu kan hanya Y-nya. Berarti bentuknya adalah 3 dikali 1 per Y pangkat 2. Yakni 3 per Y pangkat 2. Jadi yang pangkat negatif 2-nya itu apabila tidak ada kurung berarti hanya variabel yang paling belakang, yakni di sini Y. Jadi jawaban akhirnya adalah 3 per Y pangkat negatif 2. Oke, selanjutnya sifat nomor 8. A pangkat M dalam akar N. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Itu dituliskan A pangkat M per N. Jadi pangkatnya itu dibagi dengan bilangan akarnya. Jadi pangkatnya kan M, A pangkat M. Tapi dibagi dengan N, karena N itu adalah bilangan akar yang memuat A gitu. Contohnya ya, misalkan ada B pangkat 3 dalam akar pangkat 4. Berarti kita sederhanakan dengan cara B pangkat 3 per 4. Selanjutnya nomor 9, akar A ditambah akar B sama dengan akar A tambah B ditambah 2 akar AB. Dari mana kita coba lihat, kita buktikan. Kita mulai dari akar A ditambah akar B pangkat 2. Berarti kan kita memperoleh akar A tambah akar B dikali akar A tambah akar B. Kemudian kita kali silang. Berarti di sini akar A dikali akar A ditambah 2 akar A kali akar B ditambah akar B kali akar B. Kemudian akar A kali akar A sama dengan A, akar B kali akar B sama dengan B. Jadi seperti di layar. Nah, ini kita bisa kelompokkan A tambah B ditambah 2 akar A kali akar B. Ini kalau kita melihatnya dari akar A tambah akar B kuadrat. Berarti kalau kuadratnya kita hilangkan, berarti kedua ruas kita akarkan kan. Nah, di sini diperoleh akar A tambah akar B sama dengan akar dari A tambah B ditambah 2 akar A kali akar B.
Oke, jadi terbukti ya, sifatnya didapatkan dari situ. Nah, sekarang selain nomor 9 ada juga nomor 10. Ini pengurangannya, berbeda sedikit tandanya, dilihat saja di layar. Oke, penerapannya sekarang seperti apa? Nah, contohnya, misal ada akar 7 tambah 4 akar 3. 7 itu diperoleh dari 4 tambah 3. Kemudian 4 akar 3-nya, kita lihat dulu ya. Nah, perhatikan. 4 akar 3-nya itu berubah menjadi 2 akar 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi 2 akar 12. Nah, 12-nya kita ubah menjadi akar 4 kali akar 3. Gitu. Oke, jadi nah di sini langsung karena yang terlibat adalah angkanya 4 dan 3, berarti kita sederhanakan akar 7 ditambah 4 akar 3 sama dengan akar 4 tambah akar 3. Oke, jawaban akhirnya 2 ditambah akar 3. Oke, kita hapus dulu ya. Selanjutnya, akar 6 dikurang akar 32. Ini juga sama. Nah, 6 itu didapat dari 4 kali 2. Kita harus punya angka 2 di depan, berarti yang ini 32-nya kita rubah. Akar 32-nya itu berubah jadi 2, akar 8. Akar 8-nya bisa kita ubah menjadi akar 4 dikali akar 2. Maka hasil akhirnya 2 dikurang akar 2. Lanjut ya. Merasionalkan bentuk pecahan. Merasionalkan itu artinya adalah menghilangkan akar dari penyebut suatu pecahan. Bentuk pertama, di sini jika kita memiliki A dibagi akar B, maka caranya adalah A dibagi akar B-nya kita kali dengan 1. Tapi satunya kita rubah menjadi akar B per akar B. Karena akar B, supaya hilang akarnya, harus kita kalikan dengan akar B lagi. Maka hasilnya adalah A dikali akar B per B. Ini sudah rasional, karena tidak lagi memuat tanda akar di penyebut. Oke, yang kedua ya. Nah, di sini jika bentuknya adalah A dibagi B ditambah akar C, atau A dibagi B dikurang akar C. Caranya dapat kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Kita perhatikan, di sini penyebutnya misalkan B ditambah akar C. Maka kita kalikan juga dengan 1, tapi satunya berubah menjadi B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C. Jadi, jika kita memiliki bentuk penjumlahan, yakni B tambah akar C, maka sekawannya adalah kebalikannya, yakni pengurangan. Nah, jadi bentuk akhirnya, itu tinggal kita kalikan saja, A dikali B dikurang akar C, yang bawah itu sudah rasional, jadi berubah B kuadrat dikurang C. Bentuk duanya juga sama, hanya bedanya kalau pengurangan itu sekawannya dengan penjumlahan, dan sebaliknya, kalau penjumlahan sekawannya dengan pengurangan. Oke, bentuk ketiga, misalkan dua-duanya memuat akar. Akar B tambah akar C, atau akar B kurang akar C. Nah, maka juga sama, kita kalikan dengan sekawannya. Berarti, misal ada A per akar B tambah akar C, maka kita kalikan dengan akar B dikurang akar C dibagi akar B dikurang akar C. Jadi pokoknya dikali dengan sekawannya. Kalau penjumlahan, sekawannya adalah pengurangan. Berarti kalau pengurangan, sekawannya adalah penjumlahan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di sini misalkan contoh yang pertama. Akar 3 dibagi 2 akar 5. Nah, ini kita rasionalkan dengan dikali akar 5 per akar 5. Maka kita peroleh akar 3 dikali akar 5 dibagi 2 akar 5 dikali akar 5. Maka jawabannya akar 15 dibagi 2 kali 5. Akar 15 per 10. Atau 1 per 10 akar 15. Oke, nomor 2. Nah, di sini ada 3 ditambah akar 3. Sekawannya berarti 3 dikurang akar 3. Langsung kita kerjakan saja, berarti jawabannya adalah 3 akar 5 dikurang akar 15 dibagi 6. Contoh ketiga,
Nah, ini penyebutnya akar 3 dikurang akar 6. Berarti kita kali dengan akar 3 ditambah akar 6. Nah, langsung saja dikerjakan seperti perkalian aljabar biasa. Diperoleh hasil akhirnya bisa dituliskan negatif 5/3 dikali akar 3 ditambah akar 6. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bentuk logaritma. Nah, di sini kita harus pahami dulu konsep eksponen dan logaritma. Jadi apa sih bedanya, apa sih hubungannya, kita perhatikan dulu ya. Misalkan contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu bentuk eksponen kan, yakni basisnya 2 dan pangkatnya 3. Atau misalkan 16 pangkat setengah sama dengan 4. Ini juga bentuk eksponen, basisnya 16, pangkatnya setengah. Ingat ya, 16 pangkat setengah itu adalah akar 16, sama dengan 4. Nah, tapi jika soalnya dibalik, misalkan 3 pangkat X sama dengan 9. Berapakah nilai X-nya? Atau 25 pangkat Y sama dengan 5. Berapakah nilai Y-nya? Nah, di sini kita masuk ke konsep logaritma. Misalkan ada B bilangan positif dan A bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Jadi B-nya harus bilangan positif, 0 tidak termasuk, A-nya juga sama bilangan positif, tapi tidak juga 1, gitu. Nah, kita memiliki bentuk A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Di sini, A-nya bilangan pokok atau basis, B-nya disebut numerus, dan C-nya adalah hasil logaritma. Nah, kita perhatikan, kalau kita lihat lagi soal yang atas, misalkan 3 pangkat X sama dengan 9, berarti berapakah nilai X-nya? Kita tahu kan, jika 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma, berarti 3 pangkat X sama dengan 9 itu bisa dituliskan dengan 3 log 9 sama dengan X. Jadi dibalik menulisnya. Oke, gini ya. Nah, jadi 3-nya di sini itu tuh sebagai pangkat, tapi letaknya di depan sebelum log. Jadi 3 log 9 maksudnya adalah 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Gitu. Jadi 3 pangkat X sama dengan 9, jika kita tuliskan dalam bentuk logaritma, berubah menjadi 3 log 9 sama dengan X. Oke, untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung coba ke contoh soal. Yang pertama, 7 log 49. Nah, berarti misalkan 7 log 49 adalah X, maka 49 sama dengan 7 pangkat X kan. 49 itu 7 pangkat 2. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 2. Maka 7 log 49 sama dengan 2. Atau contoh lain, misalkan 3 log 81 adalah Y, maka 81 sama dengan 3 pangkat Y. 81-nya adalah 3 pangkat 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi, 3 log 81 sama dengan 4. Ya, mudahnya sih sebenarnya 81 itu 3 pangkat berapa sih? Gitu. Contoh lainnya, misalkan kita punya 4 log 32. Nah, ini agak susah ya. 32 itu 4 pangkat berapa? Bilangannya nggak bulat. Jadi, kita lihat, misalkan 32 sama dengan 4 pangkat Z. Nah, di sini kita bisa sederhanakan mereka menjadi basis 2. Maksudnya gimana? Nah, 32 adalah 2 pangkat 5. Sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi Z. Maka, 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2Z. Tadi sudah ya di sifat eksponen. Berarti, 2Z sama dengan 5, dan Z-nya sama dengan 5/2. Jadi, 4 log 32 sama dengan 5/2. Oke, 3 soal ini boleh kalian pause dulu videonya, kerjakan dulu secara mandiri, baru lihat lagi video ini. Kita langsung bahas ya. Misalkan 64 log 4 sama dengan A. Kita perhatikan, di sini basisnya 64, sedangkan numerusnya 4. Nah, ini basisnya lebih tinggi daripada numerusnya. Di sini tidak masalah, kita langsung dulu misalkan menjadi eksponennya, yakni 4 sama dengan 64 pangkat A. Kita ubah kedua ruas menjadi basis 2, berarti
2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi A. Jadi clue-nya adalah setiap basis dan numerus yang kita temukan, kita akan ubah dulu menjadi basis dalam bilangan prima. Di sini bilangan primanya misalkan 2, 3, 5, 7, pokoknya bilangan prima. Nah, di sini sudah ketemu kan, basis kanan sama dengan basis kiri. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 6A. Berarti 6A sama dengan 2, dan A-nya sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3. Maka diperoleh 64 log 4 sama dengan 1 per 3. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini misalkan 25 log akar 5 sama dengan B. Maka, akar 5 sama dengan 25 pangkat B. Di sini juga sama, kita akan coba samakan basis kedua ruas sama-sama 5. Berarti, 5 pangkat setengah sama dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi B. Maka 5 pangkat setengah sama dengan 5 pangkat 2B. Dan B-nya diperoleh sama dengan 1 per 4. Jadi, 25 log akar 5 sama dengan 1 per 4. Oke, mudah bukan? Lanjut lagi ya, nomor 6. Misalkan 2 log 2 akar 2 sama dengan C. Maka, 2 pangkat C sama dengan 2 akar 2. Nah, di sini 2 akar 2-nya kita akan ubah dulu menggunakan sifat eksponen yang telah kita bahas sebelumnya menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah sama dengan 2 pangkat C. Karena perkalian dengan basis yang sama, maka ruas kiri berubah menjadi 2 pangkat 3 per 2. Dijumlahkan ya pangkatnya. Kemudian ruas kanannya tetap 2 pangkat C. Maka C-nya sama dengan 3 per 2. Jadi kesimpulannya, 2 log 2 akar 2 sama dengan 3 per 2. Oke, ini sekilas cara mengerjakan logaritma dengan menggunakan definisi. Jadi kita ubah bentuk logaritmanya menjadi bentuk eksponen. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mengerjakannya, yakni menggunakan sifat-sifat logaritma. Ada 9 sifat di layar, bisa kalian perhatikan. 9 sifat ini akan coba langsung kita gunakan pada contoh soal. Pembuktiannya akan dibahas secara terpisah. Oke, mulai dari yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Kenapa bisa A log 1 sama dengan 0? Kita perhatikan numerusnya itu 1. Maka basisnya A. Dipangkatkan berapa sih yang hasilnya 1? Misalkan A-nya di sini angka 13. Jadi 13 pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Ternyata, karena kita sudah bahas sifat eksponen sebelumnya, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1, kecuali 0 pangkat 0 ya. Maka diperoleh bahwa 13 log 1 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Berarti 13 pangkat berapa yang hasilnya 13? Ternyata jawabannya 13 pangkat 1 kan? Berarti 13 log 13 sama dengan 1. Dua contoh soal ini bisa ya membantu kita untuk memahami penggunaan dari sifat-sifat logaritma nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke sifat yang ketiga. Di sini kita punya A log P kali Q, itu katanya sama dengan A log P ditambah A log Q. Nah, ini gimana sih cara menggunakannya? Misalkan, ada soal 5 log 10 sama dengan titik-titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan cara bacanya adalah 5 pangkat berapa yang hasilnya 10. Jawabannya bukan bilangan bulat, maka kita juga tidak hafal gitu, tidak tahu berapa 5 pangkat berapa yang hasilnya 10. Maka dari itu, kita bisa memecah 10 ini menjadi perkalian bilangan lainnya. Misalkan 10-nya kita coba rubah jadi 5 kali 2. Maka 5 log 10 sama dengan 5 log 5 kali 2. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat yang ketiga, kita pecah menjadi 5 log 5 ditambah 5 log 2. Oke, 5 log 5 berapa? Karena basis dan numerusnya sama, berarti jawabannya adalah 1 ditambah 5 log 2. Bentuk ini sudah sederhana, karena 5 log 2 itu basis dan numerusnya sudah merupakan bilangan prima. Maka
5 log 10, jawaban akhirnya adalah 1 ditambah 5 log 2. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke sifat keempat. A log P bagi Q sama dengan A log P dikurang A log Q. Jadi kalau tadi perkalian jadi ditambah, kalau pembagian jadi kurang. Oke, langsung contohnya. Nah, contohnya ini misalkan dari ruas kanan nih, ke ruas kiri digunakannya. Jadi kita memiliki 5 log 100 dikurang 5 log 4. Kita tidak tahu hasil dari 5 log 100 dan 5 log 4 gitu ya. Jadi susah gitu, 5 pangkat berapa yang hasilnya 100, kemudian 5 pangkat berapa yang hasilnya 4. Nah, ini kan agak susah nih. Jadi kita bisa gunakan sifat keempat. Kita langsung rubah menjadi 5 log 100 dibagi 4. Berarti kita memperoleh 5 log 25. Nah, kalau ini mudah ya, 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Yakni 5 pangkat 2. Maka 5 log 25 sama dengan 2. Kita lanjut lagi ke sifat kelima. Di sini kita memiliki A log B katanya sama dengan 1 per B log A. Nah, ini digunakan untuk soal yang basisnya itu lebih tinggi dari numerusnya. Jadi bilangan basisnya lebih tinggi daripada numerusnya. Nah, ini lebih enak kalau kita balik. Jadi kita langsung bisa tuliskan 32 log 2 itu sama dengan 1 per 2 log 32. Nah, di sini langsung nih kebayang 2 log 32. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 5. Berarti jawabannya 1 per 5. Begitu. Oke, lanjut lagi ya. Ke sifat yang keenam, yakni A log B sama dengan N log B dibagi N log A. Nah, N-nya ini boleh bilangan berapapun, tapi kita lebih mengutamakan bilangan yang prima gitu ya. Jadi harus bilangan prima diutamakan. Kemudian B dan A-nya ini dua-duanya jadi numerusnya. Jadi numerus aslinya yakni B itu numerus di logaritma yang atas. Kemudian basis aslinya yakni A jadi numerus dibentuk logaritma yang bawah. Oke, langsung kita ke contoh soal. Ini berfungsi untuk mengerjakan soal tipe seperti ini saat basis dan numerusnya tidak ada hubungan sama sekali. Jadi 20 dan 16 sama-sama bilangan yang non-prima, dan mereka itu tidak berhubungan kan, 20 dan 16 bukan angka cantik yang bisa langsung 20 pangkat berapa yang hasilnya 16 gitu kan, tidak. Jadi kita langsung sederhanakan. Nah, di sini 20 log 16 sama dengan A log 16 per A log 20. Jadi di sini kita misalkan dulu basis barunya itu sebagai bilangan A. Nah, kita teliti dulu. Di sini 16 itu kan kita bisa sederhanakan ke bilangan prima nih ya. Berarti kan 2 pangkat 4. Pokoknya 16 itu 2 pangkat. Nah, sedangkan 20-nya kita sederhanakan jadi 5 dikali 4. Nah, 4-nya sendiri 2 pangkat kan. Jadi kita bisa tuliskan A log 16 per A log 5 kali 4. Nah, tadi 16 itu adalah 2 pangkat 4, dan 4 adalah 2 pangkat 2. Karena di pembilang dan di penyebut ini numerusnya memuat 2 pangkat, maka basis barunya kita ikuti yang memuat angka yang paling banyak muncul. Gitu. Jadi kita jadikan 2 menjadi basisnya. Jadi 2 log 16 per 2 log 5 ditambah 2 log 4. Di sini sebenarnya kita bisa sih menggunakan 5 sebagai basisnya. Tapi 5 hanya muncul pada penyebut. Di pembilangnya tidak ada 5 kali berapa. Jadi 16 itu bukan perkalian 5 kan. Nah, jadi lebih bagus kalau kita menggunakan angka yang merupakan faktor dari bilangan 16 dan 20 gitu. Oke, langsung kita kerjakan. 2 log 16 itu sama dengan 4. Kemudian 2 log 5-nya katanya X. Dan 2 log 4-nya kita tahu sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi X ditambah 2. Oke, sampai sini ini sudah sederhana ya. Jadi hasil akhirnya dari 20 log 16 ketika 2 log 5 sama dengan X adalah 4 per X tambah 2. Oke, lanjut lagi ya ke sifat yang ketujuh. Di sini kita memiliki A log B dikali B log C. Katanya hasilnya sama dengan A log C. Nah, ini kita perhatikan
numerus untuk logaritma yang pertama yakni B sama dengan basis untuk logaritma yang kedua yakni B juga. Maka kita bisa sederhanakan dia menjadi basis yang awal log numerus yang akhir. Gitu. Contohnya ya, misalkan ada 2 log 5 dikali 5 log 8. Maka langsung kita sederhanakan menjadi 2 log 8. 2 log 8 berapa? Ya, kita pikir lagi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Di sifat nomor 8 ini merupakan sifat yang paling sering digunakan. Jadi kalau misalkan kita punya basis dan numerus yang merupakan suatu bilangan prima berpangkat, gitu, kita bisa sederhanakan dia. Misalkan A pangkat N log B pangkat M, dia akan bisa dikedepankan pangkatnya jadi M bagi N dikali A log B. Jadi pangkat dari numerus dibagi pangkat dari basis dikali A log B. Atau pangkat itu bisa pindah ke numerusnya. Jadi pangkat yang basisnya itu bisa pindah ke numerus. Jadi A log B pangkat M bagi N. Oke, langsung kita ke contoh soal. Di sini ada 25 log 125. Nah, di sini kita bisa langsung ubah menjadi basis 5, berarti 5 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Nah, kita bisa langsung kedepankan pangkat dari numerus dibagi pangkat dari basis. Berarti jawabannya 3/2 dikali 5 log 5. Berdasarkan sifat sebelumnya, kalau kita punya bentuk 5 log 5, maka jawabannya adalah 1. Maka jawaban akhirnya untuk soal ini adalah 3/2 kali 1, yakni 3/2. Oke, cara yang kedua ya, kita langsung rubah ke bentuk yang paling kanan. Jadi di sini 25 log 125 kan 5 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Kemudian kita pindahkan nih pangkat di basisnya jadi ke pangkat numerusnya. Nah, jadi 5 log 5 pangkat 3/2. Ini kita pikirkan lagi, 5 pangkat berapa yang sama dengan 5 pangkat 3/2. Berarti kan jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya adalah 3/2. Gitu, jadi sama. Jadi bentuk pertamanya boleh kalian rubah jadi bentuk yang tengah, yakni pangkatnya itu dikedepankan dulu semua. Atau jadi bentuk yang paling kanan, yakni pangkatnya dinaikkan langsung ke numerusnya. Gitu, bebas. Jawabannya pasti sama. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini nomor 9. Ini suatu eksponen berpangkat logaritma. Jadi, A itu basisnya eksponen. Dia punya pangkat A log B. A-nya juga basisnya logaritma. Nah, kalau basis di eksponen sama dengan basis di logaritma di pangkatnya itu tuh, maka jawabannya adalah numerus dari logaritma di pangkat. Jadi A pangkat A log B itu sama dengan B. Langsung ke contoh soalnya. 2 pangkat 4 log 25 sama dengan berapa? Sekilas kita perhatikan basis di eksponennya itu 2. Sedangkan basis di logaritmanya 4. Nah, di sini kan belum matching ya, tapi bisa nggak sih kita paksakan untuk jadi match? Bisa ya, karena 4 itu kan merupakan 2 pangkat 2 tuh. Jadi kita bisa langsung ubah dulu basis di logaritmanya. Jadi 2 pangkat 4 log 25 kita rubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 2 log 25. Ingat ya, ini cara menuliskannya itu basis di eksponennya 2 nih. Dia punya pangkat logaritma. Dan logaritmanya itu basisnya itu pangkat di atas. Jadi ini cara nuliskannya nggak boleh salah. Ini nih ya, kita tandai. Nah, jangan sampai basis 2 logaritma ini turun ke bawah sejajar sama logaritmanya. Dia itu adalah basisnya gitu ya, jadi harus menggantung di atas gitu. Oke, paham ya? Nah, langsung kita akan pindahkan pangkat dari basis logaritmanya ke pangkat numerus logaritmanya. Jadi gini. Nah, jadi
2 pangkat 2 log 25 pangkat setengah. Jadi kalau misalkan basis logaritma itu punya pangkat, kalau pindah ke numerus itu jadinya 1 per. Sederhanakan dulu, 25 pangkat setengah itu berapa sih? 25 pangkat setengah itu berarti akar 25. Jawabannya 5 kan? Berarti ini berubah menjadi 2 pangkat 2 log 5. Maka jawaban akhirnya adalah 5. Gitu. Oke, ini butuh latihan. Jadi kalau misalkan kalian sudah dikit-dikit paham nih, jangan lupa tulis dengan rapi pembahasan-pembahasan di sini, dan jangan lupa kalian latihan soal-soal lainnya, karena untuk mengetahui kalian paham atau tidak adalah kalian bisa tidak mengerjakan soal lain yang setipe atau beda tipe dengan ini gitu. Oke, kita review dulu sedikit ya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang eksponen. Di sini eksponen terdiri dari bilangan pokok atau basis dan pangkat. Nah, cara nulisnya adalah misalkan basisnya A, pangkatnya N, maka eksponen itu A pangkat N. Nah, sedangkan kalau logaritma, di sini terdapat basis dan numerus. Nah, basisnya itu dituliskan menggantung di atas sebelum logaritmanya. Gitu. Jadi harus paham cara menuliskannya, jangan sampai salah. A log B itu maksudnya adalah A basis logaritmanya, log B, B-nya numerusnya, gitu. Ada syaratnya ya di sini. Numerus dari logaritma itu adalah merupakan bilangan positif, jadi bilangan yang bukan negatif dan juga bukan 0. Nah, sedangkan basisnya ini juga bilangan positif, tapi bukan 1. Jadi kita tidak bahas logaritma ataupun eksponen dengan basis 1, karena jawabannya monoton, selalu 1 gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Jangan lupa banyak berlatih. Semoga bermanfaat pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.